Channel, balik lagi di NTV Channel di segmen cerita horor. Balik lagi guys, untuk segmen ini kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas mitos dan faktanya di Gunung Salak. Dekat banget di Jawa Barat, itu dekat daerah kita. Dekat daerah kita. Dekat banget, ini kayaknya seru banget. Kita bahas ulik. Ada mitos-mitosnya, ada keindahan, faktanya juga ada. Dan sebelum kita bahas, gak bosan-bosan nih gue selalu ngucapin subscribe, like, komen, and share. Sebanyak-banyaknya. Notifikasi jangan lupa. Nah itu sih yang terpenting ya. Itu jadi setiap kita ada video baru, kalian ada notifikasi. Wah ada yang baru nih, langsung aja ditonton. Langsung ditonton. Oke, kayaknya kita langsung bahas ya. Pertama nih, ini masih mitos, cuman bukan mitos ya, legenda. Lebih ke legenda ya. Legenda cerita lah ya. Pertama itu ada tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi. Ini legenda Jawa Barat ya. Gunung Salak selain dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan kisah mistisnya yang melibatkan kejadian-kejadian misterius kepada pendaki umumnya, juga menjadi tempat di mana legenda kerajaan Pajajaran hidup secara gaib hingga saat ini. Jadi dari dulu kayak ya wafatnya beliau sampai masih ada lah dengan kepercayaan warga sekitar mungkin ya. Lanjut nih, menurut legenda yang berkembang di masyarakat sekitar, kerajaan Pajajaran yang berdiri sejak tahun 1030 Masehi menyimpan arwah para penghuni dan sang raja Prabu Siliwangi. Meskipun kerajaan ini sudah runtuh sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia, keyakinan akan keberadaan arwah tersebut masih cukup kuat di kalangan masyarakat Gunung Salak. Masih mempercayai. Masih ya meyakini bahwa beliau itu masih ada. Bukan masih ada, kayak kerajaannya masih ada. Beliau masih ada dalam secara gaib tapi. Itu. Lanjut nih. Masyarakat sekitar Gunung Salak meyakini bahwa kerajaan tersebut memiliki keberadaan gaib di wilayah tersebut atau di Gunung Salak. Nah, Prabu Siliwangi, sang raja yang dianggap sebagai pemimpin bijaksana, diyakini masih bersemayam di sekitaran Gunung Salak, menciptakan aura magis dan kehadiran spiritual yang dapat dirasakan oleh mereka yang bisa merasakan dan mencari pengalaman mistis. Jadi kayak apa ya? Bukan kayak misalnya kita tuh pengen tahu nih di sana kayak auranya tuh gimana apa? Aslinya tuh gimana? Banyak ya yang berkunjung ke tempat itu kayaknya. Mungkin yang bisa merasakan mah. Ada yang dari penjuru kota lah ya. Ada yang merasakan keindahan alamnya. Ada yang menikmati itu. Ada yang mau merasakan aura magisnya. Berarti macam-macam lah. Penasaran lah intinya. Nah, lanjut nih yang kedua, fakta kalau ingin. Ini fakta tadi mitos atau legenda lah ya. Yang kedua ini fakta. Area mencekam untuk transportasi udara. Apa tuh? Itu adalah pesawat Sukhoi yang menabrak tebing dari Gunung Salak. Sampai sekarang sih masih ada ya tebing itu. Ada, tebing masih ada. Karena masih ada apa ya, bekas longsorannya di sekitaran jalur Gunung Salak. Berarti benar-benar hanteman ini banget ya. Hancur kan, udah hancur kan itu. 2000 berapa sih? Keping. Sekitar 2018 kalau nggak salah. 18 lah ya. 18 lah ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang tahu boleh komen. Untuk tanggal berapa tuh atau tahun berapa lah gitu ya. Oke, lanjut nih. Gunung Salak selain menjadi destinasi wisata alam yang mempesona, juga dikelilingi oleh cerita mistis yang mengangkat keberadaan kekuatan magnetik yang kuat. Keyakinan akan kekuatan ini diperkuat oleh serangkaian kejadian pesawat yang hilang atau mengalami kesulitan navigasi saat melintasi kawasan Gunung Salak. Ini 2012. 2012. Itu 2012. Berarti bersamaan dengan Aceh tsunami. Tapi mungkin dia di sama bulan inilah ya, sama Juni apa ya?
apa ya? Kiamat. Ya, Kiamat 2012. Kalau ini mungkin kita kan di Islam itu ada kiamat kecil, kiamat besar. Ini kiamat kecil untuk peringatan. di Aceh itu ya. Ya, itu di Aceh 2012 ya. Lanjut ya. Bukan sih? Fenomena ini salah ya. menciptakan atmosfer, Atmosfer, bukan atmosfer. Ya, misterius dan menambah dimensi magis pada gunung ini. Pesawat-pesawat yang kerap kehilangan arah atau kehilangan navigasi atau tidak terdeteksi oleh radar memberikan catatan tragis, termasuk kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012 yang merenggut nyawa sekitar 45 penumpang dari berbagai negara. Dari mana-mana, negara Jadi mana-mana. penjuru dunia. Lanjut nih, kehilangan pesawat di sekitaran Gunung Salak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, menciptakan ketegangan dan kekuatan di kalangan masyarakat, menciptakan daya tarik unik bagi para pencari pengalaman yang ingin menyelami nuansa magis dan tak terduga. Jadi itu kayak apa ya? Pengen tahu aja nih pesawat kenapa? Menurut lu berdua kenapa nih pesawat? Kalau kata orang-orang sih, kalau di Gunung Salak itu buat bagi pesawat atau Transportasi udara lah ya. Di situ tuh kayak ada magnet. Magnet Jadi dia lah tuh ya, jadi dia tuh kalau ada apa ketarik ke gunung itu. Kalau lewat lah gitu ya. Kalau Jadi lewat tertarik. itu. Kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue sih yang sekiranya mungkin real ya dari kecelakaan ini bisa jadi mungkin yang kelalaian dari pilot Kelalaian. atau dia ngantuk, apakah dia dopingan dulu gitu kan sebelum kerja juga bisa ya. Banyak sih spekulasinya itu gimana Iya, gitu. kalau menurut gue nih karena kabut. Karena kan Bogor kota hujan ya. Pasti Nyambung sih benar. berkabut, Logikanya. turun kabut lah ya. Tapi secara logika juga kita pikirin juga banyak pesawat yang take off atau landing itu kan berkabut dan itu masih ada di radar, masih ada di navigasi, masih kelihatan lah ya. Nah ini itu kalau kalau dibilang karena kabut, tapi di navigasi itu udah nggak kelihatan, di radar itu udah nggak ada pesawat. Udah kebaca. Udah nggak kebaca. Navigasinya itu. Tapi kan kabarnya Masuk wilayah Gunung Salak. kabarnya kan si pesawat Sukhoi ini kan lagi diuji coba nih. Oh lagi uji coba. Uji cobanya itu sama orang luar, sama orang luar Tapi negeri. dia itu bawa penumpang nggak sih? Bawa. Jadi kayak Training lah ya. Kalau kata kita kerja training lah. Betul. training buat si pesawat itu. Katanya Uji coba gitu, ya. dicoba. Karena sementara si pilot ini kan belum tahu nih kondisi si Gunung Salak itu. Nah, kejadiannya kayak gitu sih. Mungkin lewat kalau itu ya. logikanya. Gitu ya. Katanya dia belum tahu Beritanya jalur, Tapi- belum tahu jalur, jadi Kan seharusnya itu ditemani oleh kapten nggak sih? Iya dong. Kalau Kalau bahasa training kiranya itu tandem. iya, Harus kan tandem nggak di pilot sama kopilot. kopilot, Harusnya. pilot sama kopilot. Cuman Iya. kan dikabarin minum juga. Oh mungkin Gitu. di kabinnya juga dia minum. Dan dia make otomatis, jadi otomatis pilot, Autopilot. autopilot. Pilot. Pakai autopilot ternyata. Oke, ini yang belum terjawab nih ya. baca ya. Mungkin baca ya. apa ya? Sudah mulai terkupas lah ya mitos-mitos ini atau bukan mitos, kayak masalah-masalah ini lah ya. Kebenarannya. Kebenarannya. Benernya. Lanjut nih, yang ketiga nih. Gunung Salak memiliki harta karun yang tersembunyi. Apa tuh harta karun jatuh? Gitu kita Dulu ya, It. cari harta karun. Emas. Ya boleh. Boleh kayaknya. Jangan membawa karun. Kalau kita ke Gunung Salak mencari harta karun. Oke, Apa memiliki tuh? harta karun. Langsung, gua bacain ya. Gunung Salak selain menjadi saksi bisu dan cerita mistis dan kejadian-kejadian tak terjelaskan, juga dikelilingi oleh legenda harta karun yang terkubur pada zaman penjajahan Belanda. Menurut cerita yang beredar pada masa itu,
Belanda disebut-sebut menyembunyikan kekayaan mereka di lereng Gunung Salak. Kayak di kakinya nggak sih? Kalau lereng itu kaki apa di dalam gunung? Kayaknya di kaki deh ya. Kalau lereng itu ya nggak sih? Lereng gunung. Oh bukan, di kayak kawah kalau kata gue. Seperti bukit mungkin gitu nggak? Kayak misalkan Gunung Salak kan itu gunung aktif ya, kayak bisa meletus kapan aja, ya kan? Mungkin di dalam situ, di dekat larva-larvanya mungkin. Kan mungkin dulu nggak seperti sekarang Gunung Salak yang lembab ya. Kalau dulu tuh mungkin agak gersang mungkin. Bisa ya? Dari situ juga. Itu orang Belanda ya? Orang Belanda menyembunyikan kekayaan di lereng Gunung Salak. Lereng gunung itu. Lanjut. Tujuan mereka adalah agar pihak Jepang yang kemudian menggantikan Belanda di Indonesia tidak dapat merampas harta tersebut. Kisah ini telah menyebar luas di kalangan masyarakat, terutama di sekitar Gunung Salak, dan memicu minat serta keinginan untuk menemukan harta karun tersebut. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Berarti belum ditemukan. Belum. Masih sampai sekarang. Iya. Masih mitos lah. Bener atau tidaknya tuh belum ada yang tahu. Karena belum ada yang nemuin. Iya. Cuma ada informasi doang di sini ada harta karun, tapi kita belum menemukan. Ada spekulasinya. Spekulasinya betul. Lanjut nih. Cerita tentang harta karun yang terkubur di Gunung Salak telah menciptakan daya tarik tersendiri bagi para pencari petualang dan penjajah misteri. Masyarakat kaki Gunung Salak pun berlomba-lomba untuk menggali dan mencari kekayaan yang konon tersembunyi di gunung tersebut. Masyarakat juga nyari. Banyak lah pasti. Banyak, namanya harta karun siapa aja tuh pasti nyari. Iya. Mau orang apa namanya dari atas ke bawah ya pasti nyari. Iya. Meskipun itu belum jelas ya. Jelas masih Belum tahu kabar-kabar berita yang Belum tahu kebenarannya. Iya. Belum ada yang nemuin juga kan. Dan Kalau misalnya ada yang belum nemuin, mungkin apa ya, kayak belum ada yang ngomong langsung gitu loh, kayak baru cerita lah, cerita legenda mungkin. Nih keempat nih, ini mitos. Mitosnya. Apa ya, kayak mitosnya lah ya. 4. Suara gamelan sepanjang perjalanan pendaki. Wah, ada gamelan juga. Ini gue pernah ngerasain sih. Tapi banyak gitu. kalau gua. Tapi di gunung itu ya. Iya kan, kalau di gunung kan banyak mistisnya. Gue pernah, itu siang. Gue waktu itu ke Kawaratu sama temen gue itu. Itu berlima. Berempat itu siang-siang ke Kawaratu. Itu Kawaratu tuh Gunung Salak juga. Tapi di bawahnya atau kayak seperti bukit sih atau apa ya? Udah dekat sama puncak lah jatuhnya itu. hampir ya. Itu gue di sepanjang perjalanan itu ada salah satu teman gue itu ya kita sebut aja namanya si I lah ya. Iya. Nah si I ini sepanjang perjalanan emang dia tuh rada apa ya, sakit, lagi sakit lah. Kurang fit lah ya. Kurang fit lah, badannya kurang sehat. Itu sepanjang perjalanan dia bengong, terus dia katanya dengar suara dangdut, musik, gamelan banyak. Terus pas udah sekitaran kawah itu udah kecium tuh bau belerang. Udah kecium tuh bau belerang, udah mau dekat lah sama kawahnya. Itu kan ada kayak ngelewatin jurang gitu. Di kanannya tuh jurang, dan itu katanya dia ngelihat apa ya, kayak pedesaan gitu loh. Jadi ada kehidupan. Genteng kehidupan. Jadi tuh dia ngelihat kayak katanya tuh ada apa ya, anak kecil yang lagi main. Apa ya, kalau zaman dulu tuh genteng yang dilempar itu tuh. Engklek sama kata bukan. Apa ya? Yang genteng di ini terus dia digigit. Ya itu engklek kalau di kita Sunda mah. Iya ya, itu ya. Engklek kan gini kan. Emang dia pakai tali katanya. Jadi apa namanya? Gitu kan, terus kita bisa 1, 2, 3 tali itu ya engklek. Cuman dia loncatin tali. Kan kalau engklek kan gambar kan? Iya, di kotak gitu kan. Cuman dia ngelempar genteng katanya. Kata si I ini gue ceritain pas di bawah. Itu dia pas ngelempar genteng tuh dia loncatin tali, bolak-balik gini loh, kayak main karet. Cuman dia lempar genteng dulu. Mungkin itu permainan zaman dulu. Zaman dulu kita belum tahu ya, dan itu pun bukan celana-celana yang kayak bahan seperti kita ini loh. Kayak masih celana bahan yang benar-benar tipis gitu kata dia. Zaman dulu banget lah ya. Zaman dulu kan asal pakai bukan celana yang
kayak kita di setting. setting. Kalau dia kayak cuman diikat kayak pakai apa sih? Kain sih gitu. Iya kayak kain yang pagar ayu di kondangan lah. Betul. Cuman itu coklat warnanya, coklat kotor. Kata dia gitu, dia ngeliat, dan pas dia bilang dia ngeliat itu tuh gua apa ya, gua ingetin dah nggak usah dipikirin, itu baru naik loh, itu sekitar jam 10-an pagi. 10 pagi. Pagi padahal itu ya. Gua naik setengah 10. Gua berangkat dari sini tuh jam 9, sampai ke base campnya itu tempat registrasinya itu jam setengah 10. Kita start jam setengah 10 juga langsung. Jadi kita berangkat regis langsung naik. Berarti langsung bukan ke pos satu lagi langsung ya? Langsung. Itu tuh nggak ada pos ya kalau Kawaratu. Nggak ada pos. Iya. Kalau Kawaratu tuh, aku nggak tahu ya. Mungkin jalurnya kayak beda kalau Gunung Salak tuh. Kaki juga beda kali ya? Beda kan. Kalau nggak salah ya. Cuman gue ke Kawaratu nih. Di situ tuh langsung naik, dan pertengahan perjalanan itu dia katanya banyak kedenger suara musik dangdut atau suara apa ya, gamelan, nyanyian. Ya gue sih berpositif thinking, karena kan Gunung Salak itu banyak penduduk ya, di kakinya tuh banyak, mungkin masih terdengar lah kalau suara dangdut. Kalau suara gamelan kan khasnya Jawa. Betul, nggak mungkin ada di kita Jawa Barat. Kalau gue naik Gunung Semeru, Gunung Laut sih masih memaklumin dengar suara gamelan. Masih masuk akal. Masih soalnya masuknya daerah situ. Daerah Jawa itu. Dari Jawa itu. Jawa Tengah, ya kan masih gue bisa maklumin lah. Nah ini gamelan ini. Jawa Barat. Ini tuh yang membuat gue janggal lah ya di situ. Kok bisa ada suara gamelan nih dia, gitu kan? Nah oke lah. Di situ akhirnya kita lanjut nih jalan, dan pas tadi tuh sampai kawah gitu, pas pengen sampai, udah dikit lagi sampai, itu dia nggak ngeliat genteng-genteng ke penduduk. Jadi subuhi kayak ada penduduk di sini gitu ya. Karena di kanannya jurang kan. Di Kawaratu tuh ada via Pamijahan sama via, gua atau lagi lupa sih yang di sebelah sananya. Itu via Pamijahan itu baru dibuka jalurnya. Itu tuh jalurnya naik terus tapi cepat. Jadi ada 2 pilihan, 2 opsi. Ada 3. Gua satunya kurang tahu. Pokoknya yang satunya lagi itu lewat Simpang Bajuri pokoknya. Ada salah satu pos di situ di Gunung Salak, Simpang Bajuri. Lewat Cimlati atau mana gitu. Lebih jauh dong Cimlati ya. Sama Pasir Rengit, itu jalur utama Pasir Rengit. Kalau gua pas itu pertama naik lewat jalur Pamijahan yang baru dibuka banget jalurnya, jadi masih kayak agak rapet gitu loh. Jadi itu kanannya itu ada jurang, jadi tuh dia ngelihat di jurang itu tuh banyak penduduk. Temen gue itu si ini banyak penduduk. Dan di situ tuh pas dia udah jalan lagi nih, dan naik kita santai-santai lah ya di atas, kita minum segala macam. Ke bawah lagi, ketemu lagi. Spotnya itu, atau bocah itu. Masih ngeliat. Pernyataan kayak real sih. Iya, padahal itu anak Ustad. Anak Ustad. Si samping masjid lah rumahnya. Tahu lah ya, itulah dia lah ya. Nah, dia tuh pas turun lagi itu masih ngeliat, masih ada. Dan dia, ya emang sih gue jujur, gue pas naik dalam perjalanan di jalur itu gue ngomong kotor. Karena itu nggak boleh banget ngomong ya. Binatang, ngomong jorok lah gue di situ lah ya. Karena di situ kan gue masih kerja di Jakarta. Ya, masih di Jakarta. Nah, 2 temen gue ini, si R sama si Z ini, itu dia pesantren. Nah, si I ini yang mengalami itu dia di rumah masih sekolah. Jadi kan kita jarang ketemu lah. Mungkin kawan lama yang main lagi, jadi kayak ya asik-asikan lah segala macem, kayak bodo amat gue mau ngomong apa juga gitu. Nah pas turun lagi ya ketemu, dan ketemu anak kecil yang pakai ini celana yang diikat. Itu yang diikat gitu ya? Kemben di sini ya. Kalau kemben di sini ya. Rok lah, kayak rok gitu, cuman dia modelnya celana, cuman diikat. Kayak film-film dulu sama kayak gitu gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu ya dia ngeliatnya. Dia ngeliat kayak di situ, dia ngeliat itu cewek, tapi itu cewek ya? Yang pertama itu cowok dia ngeliat. Dan itu mereka beraktivitas ya? Dia lewat kayak nggak permisi gitu. Jadi lewat aja gitu. Kata si I itu lewat. Jadi kan itu lewat
waktu itu lewat mata air itu bukan mata air sih, kayak itu air kawah yang turun dari atas ke bawah. Itu tuh gue kan ngelewat situ, ada jembatan bawahnya, itu dia ngelewat bawah jembatan itu. Jadi itu jembatan kebuat dari batang kayu gitu loh, yang segede-gede gini doang, ditumpuk 3 jadi jembatan. Bawahnya tuh air kawah. Jadi dia lewat jalan situ, itu dia ngeliat. Dan itu posisinya nggak jauh dari jurang yang pertama naik ngeliat, nggak jauh dari jurang yang pertama ngeliat itu. Banyak sih gue cerita-cerita di Gunung Salak. Seru tuh kayaknya, mau stay apa sih? Ya kita bukan mencari ya sih, ya kita juga menikmati keindahannya juga. Cuman masih penasaran lah ya sama hal itu. Apalagi kan orang yang bisa lihat itu lebih jelas mungkin ya. Dan bisa berinteraksi. Padahal si ini dia nggak bisa. Bisa jadi kan orang itu ngelihat dalam keadaan kosong. Dan keadaan lagi nggak fit kan. Dan dari awalnya pun dia udah banyak ngomong yang macem-macem lah. Dengan hal-hal mistis tuh dia udah banyak ngomong hal-hal mistis. Kayak pas di perjalanan kan, kalau via Pamijahan itu kan perjalanan kan kebun-kebun banyak kan. Kayak kebun-kebun pinus gitu-gitu. Dia tuh banyak ngomong, kalau malam kayak gini bangunin sahur, gua kalau udah pocong lari. Dari pertama. Segitu pagi, terus pagi. Tapi untungnya nggak tertarik ya dia. Jadi kalau kayak kisah-kisah kita mah kan kayak orang hilang atau enggak, mungkin masih beruntungan lah ya kita ya. Mungkin kan kayak kata orang biasa mah nyamperin kan, mungkin ada yang ngajak dari itu. Cuman itu gua sih yang mengalami nyasar. Gue pernah pas saat itu. Jadi gini, gue jadi kan waktu itu badan gue masih besar lah ya. Di situ buat temen gue kurus-kurus nih 3 orang ini. Nah itu dia jalan duluan. Itu pas habis turun, pas udah habis ngeliat segala macam itulah, udah dekat sama base camp padahal. Itu karena jalur masih rapet, ya kan? Masih rapet dan belokan yang nggak kelihatan jalurnya. Itu sempat nyasar, harusnya kan belok kiri. Kalau jalur jalur yang benernya kan ke kiri. Ini kita lurus. Jadi kayak dibelokin gitu. Tapi di jalanan, di lurusan ada, di kiri ada. Di jalanan. Itu gue berempat nyasar. Sebentar sih nyasar, cuman bikin panik lah istilahnya. Karena di situ tuh gue ngeliat kayak ada kehidupan, gitu. Padahal itu masih di atas. Ya mungkin ini kita mau balik ke sini lagi, ntar dulu ya, cerita dulu nih. Karena gue mengalami gitu. Nah gue ketinggalan nih, teman gue lurus, cuman gue tahu ini jalur yang bener ke kiri. Gue udah ngomong ini kayak ke kiri dah, ini ke kiri, keterak-terak lah, ini ke kiri. Enggak, ini lurus, masih lurus lagi. Iya, belokannya masih di depan katanya. Itu tuh bekas doseran gitu. Bekas pembukaan jalur mungkin. Karena lu lewat jalur baru kan? Jalur baru dibuka. Itu kan. Dan itu pas gue lurus, itu turunan begini. Bener-bener itu kalau gue jalan lagi itu udah jatuh ke jurang. Karena itu begini nih turunan. Jadi gue di atas gini nih, lewat turunan begini. Dia gini banget ya. Ini kalau gue jalan lagi nyosot. Dan di situ diberhentiin sama teman gue si ini. Diem. Itu kampung bukan? Gitu dia. Mana? Dan itu gue pun ngeliat kayak ada kehidupan lah, kayak ada kampung, cuman tapi masih kayak pohon-pohon. Ngerti nggak sih? Kayak mungkin kayak samar-samar gitu ya. Iya, tapi kayak ada rasa kehidupan gitu loh. Kayak bisa ada lewat situ gitu, ngerti gak? Kita ke bukit lah, ada rumah penduduk gitu sih. Ya kita kayak ngeliat dari atas. Gitu. Jadi pas kayak perasaannya itu ada gitu di situ. Kayak ada kehidupan. Kayak ada yang narik juga. Ya. Bisa jadi. Oke, lanjut lah. Lanjut coba. Seru juga ya. Mungkin mencekam ya di sini. Bisa. Udah lama nih. Bisa ini. Gue narasumberan kayaknya ya. Langsung take up ini kayaknya. Mumpung ada co-host. Oh iya. Iya. Host kita udah lama tidak kita tampilkan guys. Karena mencekam. Lanjut ya di sini ya. Gunung Salak selain menyimpan kisah. Oh bukan, ini udah ya. Udah. Menurut sebagian
cerita pendaki dari masyarakat setempat. Suara ini terdengar entah dari mana, mengundang rasa ingin tahu dan keheranan para pendaki yang mendengarnya. Keberadaan suara gamelan ini menciptakan daya tarik magis yang tak terduga lah ya. Terduga lah kalau bahasa kitanya ya. Bagi para pendaki yang seperti gua bilang tadi. Ini suara gamelan kan khas Jawa ya. Gamelan ini bisa ada di Bogor. Kalau yang notice, kalau nggak notice pasti ya udah jalan aja. Kalau notice kan gamelan itu kan notabene berarti di Jawa. Iya dong. Jauh banget dong. Iya. Ini di Bogor. Ada gamelan. Kalau dangdutan masih masuk akal. Masuk akal, nyanyi masih masuk akal lah. Ya. Itu pun di Gunung Salak waktu itu, Kawarat itu azan nggak kedengeran. Nggak kedengeran suara azan. Dia bener-bener yang udah kawah gitu. Tenang. Alam aja, suara alam. Kayak suara kalau itu menurut sore kayak jangkrik mungkin itu ya. Suara kehidupan hewan-hewan lah. Lanjut ya. Mereka yang mendengar suara ini seringkali terpikat untuk mencari sumbernya tanpa dapat menentukan dengan pasti asal suara tersebut atau fenomena ini membawa risiko suara gamelan tersebut. Seringkali mengalami kehilangan dan sulit ditemukan oleh tim rescue. Kan. Dia ditarik. Iya. Dia tarik untuk apa namanya? Mencari tahu. Kan. Kalau gua kan beda ya, gua tuh masih ada kontrol. Masih kayak bukannya penasaran, lebih ke disasarin. Mungkin kayak hipnotis kali ya. Bisa. Temen gua sih yang lebih ke distract hal itu. Kalau gua sih sadar bahwa jalur di kiri adanya. Jalur di kiri, cuman temen gue lurus tadi. Oh, dia udah masuk ke bawah sadarnya. Mungkin kayak kecapean lah ya. Jadi kan halusinasinya tuh kemana-mana tuh. Oh, udah kayak gitu. Nah, ini mungkin masuk ke fakta yang terakhir atau mitos ya. Kelima nih. Tradisi Serentahun. Apa tuh? Tradisi Serentahun. Lanjut ya, kita langsung cari tahu aja nih tanpa berlama-lama. Tradisi Serentahun masih tetap hidup dan dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat yang menetap di sekitar ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Terletak di sisi timur Gunung Salak. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat, menandai momen rasa syukur atau kolektif atas hasil panennya yang diperoleh. Dengan berlangsungnya Serentahun, masyarakat turut merayakan kesuburan dan kelimpahan alam yang diberikan oleh Gunung Salak, menciptakan hubungan yang erat antara manusia dan alam di sekitarnya. Serentahun yang diadakan di wilayah ketinggian ini bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap siklus alam yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Gunung Salak. Itu tuh menunjukkan rasa suka rasa berterima kasih ke alam dan di Gunung Salak. Meskipun mereka yang mengerjakan sendiri. Iya. Ya kan, karena ada hasil panen. Karena kan tanahnya subur. Jadi ini tuh wajib. Serentahun itu ya. Namanya Serentahun dan itu Serentahun nih, Serentahun mungkin per tahun kali ya namanya, jadi dinamainya Serentahun. Kan ada tuh ya di mana ya, di daerah mana gitu, kayak Jawa juga. Itu kalau orang habis panen padi, itu kan biasanya balapan kerbau. Terus padi juga ada. Nah, itu kan perayaan. Mungkin hal Serentahun ini seperti sama kayak tradisi juga. Cuman beda penyelenggaraan. Iya betul. Dan namanya juga beda ya guys. Mungkin sama bentukannya dan artinya sama kayak gitu. Bagus banget ini ya. Banyak kita ada edukasinya, ada mitos-mitosnya, ada juga realnya mungkin ya. Iya. Jadi ya kita bisa ambil sih dari sini dengan hal kejadian mistis dan aura magis tersebut sih, bagi kalian yang masih mempercayakan gak apa-apa, bagi kalian yang tidak percaya ya gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Itu kayak kalian masing-masing. Tergantung diri orang. Ya, diri orang sendiri gitu ya. Ya, yang bisa gua ambil sih dari sini, jangan gua ngambilnya ke para pendaki lah ya. Kayak kalau mendengar soal hal tersebut di Gunung Salak itu jangan
Jangan distract dan abaikan aja. Jangan digubris lah ya. Jangan digubris, betul. Jadi udah urus aja jalan. Iya. Karena emang itu resikonya ya. Dan jangan naik gunung itu dalam keadaan yang kurang fit atau minuman alkohol yang berlebihan. Kalau minuman alkohol yang ya secukupnya sih nggak apa-apa. Untuk menghangatkan atau mungkin ya. Cuman di bawah ya, jangan di atas. Sama jaga lisan juga. Nah, itu benar-benar hati-hati banget. Iya. Ngeri sih, kadang kan kita udah menjaga tapi keceplosan gitu. Kalau kesandung kan kayak anjir gitu kan. Bego banget lo tuh, apalah itu kan kita nggak tahu, ya kan. Namanya kita udah berhati-hati, tetap aja. Ya, oke, sampai sini cukup ya. Sampai sini ya guys. Oke, di sini mencekam nih. Jadi mencekam kita bahas langsung ya. Iya, langsung kita bahas, kita kupas lebih. Karena gue pernah naik 2 kali sih. 2 kali ke gunung ini. Dan di situ yang kedua kali, penasaran kan? Ikutin. Mencekam. Beda segmen. Mencekam. Iyalah. Langsung 2 segmen. Oke. Tutup nih ya. Tutup ya. Berarti tadi untuk kesimpulannya udah tahu ya, tadi udah diinformasiin. Apabila kurang lengkap, nanti kita kasih tahu aja ya. Iya. Oke, tutup. Oke, thank you guys yang sudah setia nonton. Saksikan terus untuk segmen-segmen lainnya. Thank you guys, kita pamit. Bye.